Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu pada materi ciri-ciri benda. Pelajaran untuk kelas 2 SD, tema 2. Ciri-ciri benda dapat dilihat dari 1. Ukuran benda. 2. Bentuk benda. 3. Permukaan benda. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ukuran benda. Ukuran benda berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang panjang, ada yang pendek. Contoh benda berdasarkan ukurannya. Di papan sudah ada gambar penggaris dan pensil. Bagaimana ukuran penggaris dan pensil jika dibandingkan? Penggaris lebih panjang daripada pensil. Gambar tas dan botol minum. Bagaimana ukuran tas dan botol minum jika dibandingkan? Iya, tas lebih besar daripada botol minum. Penghapus dan pulpen. Bagaimana ukuran penghapus dan pulpen jika dibandingkan? Iya, penghapus lebih pendek daripada pulpen. Ada gambar kelereng dan jam dinding. Bagaimana ukuran kelereng dan jam dinding jika dibandingkan? Iya, kelereng lebih kecil daripada jam dinding. Nah, hal ini adalah merupakan contoh benda berdasarkan ukurannya bisa dilihat dari panjangnya, pendeknya, besarnya, dan kecilnya. Oke, kita lanjut ke ciri benda berdasarkan permukaan benda. Bagian luar benda disebut permukaan benda. Permukaan benda ada yang kasar dan halus. Contohnya, kayu dan batu. Bagaimana permukaan kayu dan batu? Jika kita pegang dengan tangan kita dan kita rasakan? Iya, permukaan kayu dan batu adalah kasar. Gambar kertas dan cermin. Bagaimana permukaan kertas dan cermin jika kita pegang dengan tangan kita rasakan dengan tangan kita? Iya, permukaan kertas dan cermin adalah halus. Nah, mari kita lanjutkan dengan ciri benda berdasarkan bentuk benda. Di papan sudah kita lihat berbagai macam bentuk benda berdasarkan bangun datar. Contoh benda berdasarkan bangun datar persegi panjang adalah buku, meja, lemari, jendela, dan pintu. Berbentuk persegi, contoh bendanya adalah keramik atau uin lantai, televisi, jam dinding, plafon, eternit atap. Contoh benda berbentuk segitiga adalah hanger atau gantungan baju, penggaris segitiga, atap rumah. Ada juga bentuk benda yang menyerupai bentuk bangun ruang. Contoh, berbentuk bangun ruang bola, yaitu bakso, kelereng, buah melon, semangka. Berbentuk tabung, contoh bendanya tong sampah, pipa pralon, kue astor, dan drum. Contoh bentuk
bangun ruang kubus, yaitu dadu, bak mandi, kotak kardus, dan puzzle. Contoh berbentuk balok adalah benda almari, kotak snack, kotak dapur, dan kotak TV. Nah, itu tadi adalah contoh benda berbentuk bangun datar persegi panjang dan berbentuk persegi ataupun segitiga. Ada juga berbentuk bangun ruang. Nah, kita lihat sekarang bentuk benda berdasarkan benda berbentuk tetap ataupun benda berubah bentuk. Benda berbentuk tetap contohnya yaitu kelereng, buku, meja. Nah, kenapa kelereng, buku, dan meja termasuk benda berbentuk tetap? Karena jika dipindahkan ke tempat lainnya, bentuknya tetap. Misalnya, kelereng dari tas kita pindahkan ke dalam mangkok, bentuknya tetap tidak berubah. Artinya tidak bertambah panjang, tidak bertambah besar, ataupun berkurang menjadi kecil. Demikian juga dengan buku. Buku dari tas kita pindahkan ke lemari ataupun ke meja belajar. Berubah nggak? Tentu tidak. Buku itu berbentuk tetap, tidak berubah menjadi lebih tinggi atau lebih panjang ataupun lebih kecil. Begitu juga dengan meja. Meja dipindah dimanapun berbentuk tetap, ya, tidak berubah bentuknya. Oke, kita lanjut ke contoh benda yang berubah bentuk. Contohnya yaitu air, minyak, dan kecap. Nah, kenapa sih air, minyak, dan kecap itu bisa berubah bentuk? Iya, karena air, minyak, dan kecap itu jika dipindahkan ke tempat atau ke wadah yang berbeda akan berubah bentuknya menyerupai wadah yang baru itu. Contohnya, air dalam gelas. Kita taruh di mangkok, kita pindahkan di mangkok. Nanti bentuknya akan seperti mangkok. Kecap dari botol kita pindahkan ke piring. Nah, kecap tersebut nanti bentuknya akan berubah. Seperti apa? Seperti piring. Begitu juga dengan minyak. Minyak jika kita tuang ke dalam mangkok atau ke dalam gelas atau ke dalam piring, nanti bentuknya akan berubah menyerupai wadah atau tempatnya. Jadi, ciri benda berdasarkan bentuk benda bisa dilihat dari benda berbentuk tetap atau benda berubah bentuk, dan juga ciri berdasarkan bangun datar atau bangun ruang. Sudah jelas, teman-teman, penjelasan Ibu hari ini? Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Salam sehat, tetap semangat.